Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku, para pemirsa channel MTSN 7 Kuningan yang berbahagia, pada tausiah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah keteladanan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, yang berupaya menghindari api neraka. Pada suatu malam, ada seorang sahabat Nabi yang ketika itu masih remaja, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pergi ke Masjid Nabawi. Di sana, ia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah dirasa cukup lama membaca Al-Quran, ia pun beranjak pergi untuk beristirahat dan tidur. Seperti biasa, sebelum tidur, ia pergi berwudu. Setelah berwudu, ia membaringkan tubuhnya dan berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Lalu Abdullah bin Umar memejamkan matanya perlahan. Ia terus bertasbih dan menyebut nama Allah hingga akhirnya ia terlelap. Di tengah tidurnya yang nyenyak, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan dua malaikat. Dua malaikat itu tidak berkata apapun dan langsung memegang tangan Abdullah bin Umar dan membawanya menuju ke neraka. Ia melihat neraka itu bagaikan sumur yang menyalakan api yang berkobar-kobar yang luar biasa panasnya. Di dalamnya ia melihat orang-orang yang dikenalnya yang sedang terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan sangat menakutkan itu, Abdullah bin Umar berdoa, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Setelah itu ada malaikat lain yang menghampirinya. Malaikat itu berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Kemudian Abdullah bin Umar terbangun dengan perasaan gelisah. Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis mengingat mimpi yang dialaminya semalam. Ia pergi mengunjungi Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW, untuk menceritakan perihal mimpinya tadi malam. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakan mimpi saudara kandungnya. Seketika Nabi Muhammad SAW pun bersabda, sebaik-baiknya lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika ia mau melakukan sholat malam. Setelah itu Hafsah menemui adiknya, yaitu Abdullah bin Umar, dan berkata, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya lelaki jika engkau mau melakukan sholat malam. Di dalam mimpimu itu, malaikat yang terakhir kau temui berkata bahwa kau belum terjaga dari siksa api neraka karena engkau belum melakukan sholat tahajud. Jika engkau mau terselamatkan dari siksa api neraka, maka laksanakanlah sholat tahajud. Jangan engkau sia-siakan waktu di sepertiga malammu, waktu di mana Allah memanggil-manggil hambanya dan waktu di mana Allah mendengar doa-doa hambanya. Setelah mendengar itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Dan ia kerap kali menghabiskan waktu malamnya untuk sholat, berdoa, dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali ia mengingat mimpinya itu, ia selalu menangis dan berdoa agar dihindarkan dari siksa api neraka. Masya Allah. Apalagi ketika ia mengingat sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya batu bara yang sangat panas dan membuat otaknya mendidih. Ia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripadanya. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima itu adalah siksa yang paling ringan di dalam neraka. Para pemirsa tauladan MTS 7 Kuningan yang dirahmati Allah, itulah kisah teladan dari Abdullah bin Umar yang berupaya menghindari siksa api neraka. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus takut kepada api neraka dan berupaya untuk menghindarinya, baik dengan cara berdoa maupun dengan cara menjalankan perintahnya, dengan cara berpuasa di bulan Ramadan, sholat, bersedekah, dan amal solih lainnya. Dan kita juga harus menjauhi segala perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka.
Seperti pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini, "Ittaqun naro walau bisyikki tamroh," yang artinya, berlindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya melalui bersedekah dengan separuh kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para pemirsa Tauladan MTS 7 Kuningan yang dirahmati Allah, sekian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang telah sampai kepada kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.